Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada pagi ini untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok. Marilah kita awali kegiatan bimbingan kelompok ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Apakah di antara kalian ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Sudah sampai lupa, Bu. Baik, jika belum, Ibu akan menjelaskan apa itu bimbingan kelompok serta tujuannya. Bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah perkembangannya masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Tujuannya untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual dan menjadi perhatian anggota kelompok. Anak-anak, Ibu akan menjelaskan bagaimana bimbingan kelompok ini dilaksanakan. Ada 4 cara pelaksanaannya, yaitu tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Anak-anak, di sini Ibu akan menggunakan teknik simulation game. Apakah kalian sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Dalam kegiatan bimbingan kelompok ini, Ibu harap kalian mengikuti secara sukarela tanpa adanya paksaan dari siapapun dan menyampaikan pendapat kalian atas dasar kemauan kalian sendiri dan mengungkapkan semua ide-ide kalian secara terbuka. Nah, di sini dalam pelaksanaan bimbingan kelompok ini, Ibu juga berharap kepada kalian semua untuk menjaga rahasia dalam bimbingan kelompok. Baik, untuk itu kita sepakati dulu waktunya. Waktu yang akan kita gunakan yaitu 40 menit. Apabila nanti kegiatan ini sudah melebihi 40 menit dengan yang kita sepakati, apakah akan dilanjut atau hentikan. Nantinya akan disepakati bersama. Jika anggota kelompok sepakat untuk dilanjut, untuk itu akan diselesaikan pembahasan hingga berakhir. Apabila waktu kurang 40 menit sudah selesai, juga akan berakhir. Sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, marilah kita perkenalan terlebih dahulu. Dimulai dari Ibu ya. Satu, nama saya Nita. Dua, hobi saya traveling. Tiga, asal dari Jepara. 1, 2, 3, dilanjut Mbak Zalfa. 1, nama saya Salva. 2, hobi saya bernyanyi. 3, asal dari Pemalang. 1, 2, 3, dilanjut Mbak Inayah. 1, nama saya Inaya. 2, hobi saya mobil. 3, asal dari Demak. 1, 2, 3, dilanjut Mbak Akila. 1, nama saya Akila. 2, hobi saya membaca. 3, asal saya Semarang. 1, 2, 3, dilanjut Mbak Windy. 1, nama saya Windy. 2, hobi saya jalan-jalan. 3, asal saya dari Cilacap. 1, 2, 3, dilanjut Mbak Skar. Mbak Sekar.
Yes. Ambu bingung. Satu. Satu. Nama saya Sekar. Dua, hobi saya tidur. Tiga, asal saya Ungaran. 1, 2, 3. Saya nunjuk Mas Debi. 1, nama saya Debi. 2, hobi saya pergi. 3, asal saya Semarang. 1, 2, 3, dilanjut Mbak. Mbak siapa ya? Mbak Diva. 1, nama saya Diva. 2, hobi saya membaca. 3, asal dari Kemalang. 1, 2, 3, dilanjut oleh Mas Raffi. 1, nama saya Raffi. 2, hobi saya nongkrong. 3, asal dari Aceh. Udah. Baik anak-anak, apakah kalian sudah memahami kegiatan bimbingan kelompok yang akan kita lakukan? Jika belum memahami, maka Ibu jelaskan kembali. Apakah sudah memahami atau belum? Baik, Ibu akan menjelaskan kembali kegiatan dalam bimbingan kelompok ini. Nah, bimbingan kelompok adalah salah satu teknik dalam bimbingan konseling untuk memberikan bantuan kepada peserta didik atau siswa yang dilakukan oleh seorang pembimbing atau konselor melalui kegiatan kelompok yang dapat berguna untuk mencegah perkembangannya masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Tujuannya untuk membahas topik-topik tertentu yang mengandung permasalahan aktual dan menjadi perhatian anggota kelompok. Bimbingan kelompok terdapat 4 tahapan. Yang pertama, tahap pembentukan, tahap peralihan, tahap kegiatan, dan tahap pengakhiran. Nah, selama kegiatan kalian harus aktif dan kalian berhak untuk memberikan pendapat dan harus tetap mematuhi peraturan 3M, yaitu mendengar, memahami, lalu merespon. Apakah anak-anak sudah paham? Sudah. Paham, Bu. Apakah apakah anak-anak sudah siap mengikuti kegiatan selanjutnya? Siap, Siap. Bu. Siap, Bu. Ya. Anak-anak, Ibu memiliki satu permainan, yaitu permainan sambung kata. Cara bermainnya yaitu nanti Ibu menyebutkan kata. Lalu nanti kalian menyambung kata-kata sebelumnya dan membuat kata-kata baru. Lalu dilanjutkan pemain berikutnya. Apakah kalian sudah paham? Belum, Bu. Boleh dicontohkan? Ya, semisal Ibu bilang mawar, terus nanti selanjutnya itu Mas Debi. Nah, terus Mas Debi itu bilang mawar adalah kayak gitu loh. Nanti disambung-sambung terus kata-katanya. Gimana sih, Bu? Contohnya, kan misalnya saya bilangnya Belum paham, Bu. mawar. Terus kurang paham, Bu. Ini loh, Ibu. Oh, Kak, sambung. Ya, sambung kata. Mawar adalah bunga, bunga Salah adalah mawar Oh, merah, begitu. terus Mawar kilau. adalah bunga, bunga adalah wangi, dan wangi adalah minyak. Seperti itu, Bu. Enggak. Maksudnya itu katanya kata sebelumnya itu diulangi terus, Mas Debi. Baik deh, Bu. Semoga saya mengerti. Coba, Bu, contohin lagi, Bu. Satu Contohin kali. dulu aja, Bu. Ya, semisal ini contoh ya. Ibu mau membuat kata belajar. Terus nanti selanjutnya
Semisal Mbak Sekar. Mbak Sekar itu bilang belajar, giat. Nah, terus Mbak Sekar itu nunjuk siapa temannya. Terus temannya itu bilang belajar giat itu kayak gitu loh. Paham. Oh, paham, 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 Bu, paham, Bu, paham, Bu. Ya, paham? Dimulai ya. Iki lho ora 60.000 lho Bu Andre. Dimulai dari siapa? Suarane lho Dari Ibu apa dari kalian? dari Ibu. Ya. Dari Ibu aja biar paham semua. Melati. Selanjutnya Mbak Zalfa. Melati bunga. Selanjutnya Mbak Windy. Maaf Bu, Mbak Zalfa barusan nggak kedengeran. Bunga. Melati bunga mawar. Selanjutnya Mas Debi. Tadi dari kata apa? Bunga mawar ya, Kak ya? Iya. Kalau nggak bisa dihukum loh. Bisa, bentar, bisa. Tadi Mbak Windy bilangnya bunga mawar. Ya kan, mawar melati, mawar hitam. Salah Mas Debi. Saya belum paham Bu tadinya Bu. Kalau bilang mawar itu terus mawar kalau bisa sih kan tadi kan katanya suruh turun terusin. Nah saya jadinya kan Mbak Windy bilang mawar melati atau mawar gimana? Ya sebelumnya ada kata-kata lagi kan. Nah itu disambungin terus. Berarti Masih belum paham Bu soalnya Bu. Ya udah Mas Debi dihukum deh ah. Ih nggak dihukum Bu, dikasih konsekuensi Bu. Gini loh. Saya minta diulangi Bu, yakin. Ya udah ulangin lagi ya. Baik Bu, saya dengarkan baik-baik nih Bu. Ada es tung-tung. Sepatu, dilanjut Mbak Diva. Ya. Sepatu hitam. Dilanjut Mas Debi. ya. Oke. Sepatu hak tinggi. Ih, salah Mas Debi. Enggak gitu di Gimana sih Bu? Ih, sepatu hitam itu loh. Nggak kedengaran Bu. Coba gimana? Kan tadi aku kan bilang sepatu hitam. Terus aku lihat Terus? kamu tuh bilang sepatu hitam tinggi gitu loh. Kamu tinggal nambahin kata. Oh, baik. Tadi. Betul. Siap Bu, siap. Diulangi lagi Bu, biar paham, biar besok tidak dihukum lagi Bu. mobil, dilanjut Mbak Windy. lanjut Mbak Diva. Hah? Sorry nggak kedengeran ulangin. Iya, kurang kedengeran Mbak Windy. Mobil sedan. Iya. Lanjut Mbak Diva. Mobil sedan hitam. Dilanjut Mas Debi. Oke, mobil sedan hitam kebocoran. Dilanjut siapa Mas? Dilanjut Mas Alfa. Mobil sedan hitam kebocoran itu Dilanjut siapa Mbak? Mbak Inayah. Ulangi Mbak, nggak denger. Mobil sedan hitam kebocoran itu
Apa Mbak? Apa? Mobil sedan hitam kebocoran itu. Mobil sedan hitam kebocoran itu sedang Dilanjut siapa Mbak Inaya? dilanjut Mas Raffi. Tadi bagaimana, Mbak? Ya, Mbak, kata-katanya. Mobil sedan hitam itu sedang kebocor. Tadi gimana sih? Ya, dihukum nggak boleh Ayo, gimana-gimana. dihukum. Enggak, Ayo, kan ayo, gilirannya ayo. Mas Raffi, bukan aku. Aku Ayo. udah. Ayo. Gimana itu? Kata-katanya gimana, Mbak? Kata-katanya tuh ya kata-kata. Nggak ada kata-kata. Yaudah, Mas Raffi dihukum. Aku tidak kedengeran, weh. Menyanyikan burung kakak tua, yuk. Huruf vokalnya diganti O. Oh, semua, Bu. Burung koko towo. Itu. Dujun dulu. Udah, Bu, saya tidak hafal, Bu. Ya udah. Permainan sudah selesai ya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan topik hari ini, yaitu pencegahan pergaulan bebas. Menurut kalian, apa sih pergaulan bebas itu? Coba siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, baik, Mbak Windy. Pergaulan bebas yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik di lingkungan maupun dari media massa. Apakah Sudah, Bu. ya, apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Windy? Mas Devi, apakah bisa menambahkan? Tadi jawabannya Mbak Windy gimana? Kurang kedengar di sini, Kak. Bu, soalnya Bu. Gimana Mas Devi, apakah Iya Bu, saya Bu. ya, Izin menambahkan dari jawabannya yang tadi Bu. Jadi itu gini ya Bu ya, pergaulan bebas itu kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial Bu, hingga terjadi tindakan kriminal begitu Bu, menurut saya. baik, jawaban Mbak Windy sama Mas Devi sudah benar. Jadi pergaulan bebas yaitu salah satu bentuk perilaku menyimpang yang melewati batas kewajiban, tuntutan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Ada yang tahu nggak sih apa ciri-ciri pergaulan bebas itu? Saya, Bu. Baik, Mbak Sekar. Ciri-cirinya seperti menghambur-hamburkan uang untuk kesenangan semata, menuruti kepuasan nafsu, kurang bertanggung jawab apabila diberikan tugas atau sesuatu. Suka ikut pesta hura-hura yang tidak bermanfaat. Baik, apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Sekar? Mbak Diva mau menambahkan? Tidak, Bu. Mbak Windy? Bu, saya menambahkan lagi boleh nggak Bu? Ya, boleh. Ya kayak contoh gimana Bu ya? Itu remaja kan ada ya juga yang masih bersekolah ya Bu ya. Jadi waktu jam sekolah itu ada ya juga bolos, terus malah pada itu main mabok-mabokan juga itu loh Bu. Apakah benar ya Bu? Ya, jawabannya Mas Devi sama Mbak Sekar bagus sekali. Terus Ibu mau tanya nih, faktor-faktor penyebab pergaulan bebas itu apa aja ya?
Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Baik, Mbak Akila. Jadi faktornya yaitu rendahnya kontrol diri, serta nilai-nilai keagamaan yang cenderung berkurang, dan gaya hidup yang kurang baik, Bu. Baik. Apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Akila? Saya, Bu. Ya, Mbak Inaya. Saya mau menambahkan, jadi faktor penyebab pergaulan bebas itu rendahnya taraf pendidikan keluarga, pengaruh teman sebayanya, kurangnya perhatian orang tua, dan pengaruh internet. Baik, jawabannya bagus-bagus ya. Ibu akan menjelaskan lagi faktor-faktor pergaulan bebas. Ada 4 faktor, yaitu 1. Keadaan keluarga yang kurang harmonis. Kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua bisa menyebabkan remaja terjerumus pada pergaulan bebas. Hal ini dikarenakan remaja masih labil serta memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. 2. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga sangatlah berpengaruh pada remaja. 3. Menjalin pertemanan yang kurang baik. Pertemanan juga sangat mempengaruhi perilaku remaja. Terkadang remaja merasa sulit untuk menolak karena atas dasar pertemanan. Yang keempat, keadaan remaja tidak mendapatkan akses informasi tentang bahaya pergaulan bebas seperti penggunaan narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya. Sampai di sini apakah kalian sudah paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Baik, kita lanjut ya. Menurut kalian bagaimana cara mengatasi pergaulan bebas? Silakan, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Dari Mbak Sekar dulu ya. Ya. Jadi cara mengatasinya yaitu mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif, misalnya mengembangkan bakat atau berolahraga, menjalin serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua dan keluarga, memilih lingkungan pertemanan yang baik, Bu. Baik, apakah ada yang mau menambahkan jawaban dari Mbak Sekar? Saya. Ya, Mbak Zalfa. Cara mengatasinya yaitu memperkuat pendidikan agama sejak dini, membentuk karakter yang positif, dan menambah wawasan serta pengetahuan khususnya tentang dampak pergaulan bebas. Dari jawaban Mbak Sekar dan Mbak Zalfa, apakah kalian sudah paham? Kalau belum paham, Ibu akan menjelaskan lagi. Paham, Bu? Paham, Bu? Paham, Bu. Baik, kalau begitu langsung saja ya. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal yaitu 40 menit dan ini sudah menuju di menit ke-35 dan pembahasan sudah kita bahas secara tuntas. Ibu minta salah satu dari kalian menyimpulkan dari materi yang kita bahas tadi. Coba Mas Raffi bisa menyimpulkan. Mas Raffi. Baik, Bu. Ya. Sebentar. Jadi kesimpulannya yaitu pergaulan bebas harus dihindari orang sekitar, terutama yang di bawah umur, karena tindakan ini sangat berbahaya. Untuk itu kita harus sadar masing-masing dan atur pola hidup sosial. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Mas Raffi. Ya, Bu. Setelah kita melakukan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini, Ibu ingin mengetahui sejauh mana pemahaman kalian menerima topik-topik yang telah kita bahas. Nah, Ibu coba dimulai dari Mas Debi. Ya, Bu, gimana, Bu? Bentar, Bu, sinyalnya nge-lag di sini, Bu. Sejauh mana pemahaman Mas Debi menerima topik-topik yang sudah kita bahas? Bentar ya, Bu, ya. Saya cari dulu.
Bu, lewat dulu, Bu. Boleh nggak, Bu? Iya. Coba Mbak Diva. Atau Mbak Sekar mau menjawab? Gimana Bu ulangi? Sejauh mana pemahaman Mbak Sekar menerima topik-topik yang sudah kita bahas tadi? Saya paham mengenai pergaulan bebas dan faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas, Bu. Baik, ada yang mau menjawab lagi? Saya paham tentang pergaulan bebas, ciri-ciri dan faktor-faktor pergaulan bebas, Bu. Ya, baik. Anak-anak, kegiatan bimbingan kelompok tentunya tidak akan berakhir hanya sampai di sini. Nah, kira-kira kapan kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok lagi? Minggu Minggu depan, Bu. depan. Minggu depan, Bu. Baik, Ibu mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua pada kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Tidak lupa juga Ibu sampaikan terima kasih atas semua pendapat yang sudah kalian sampaikan pada hari ini. Anak-anak, sebelum mengakhiri kegiatan ini, sebaiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, agar yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Apa, Bu?